Tes tes 1 2 3 tes. Tema 19. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siapapun yang mendengar YouTube channel ini. Eh, Tepat jam 1.30
saya akan menjelaskan sesuai dengan schedule, yaitu materi tentang profesi informatika, yaitu tentang cyber security engineer. Mungkin sebelum jauh ya tentang profesi, saya ingin sedikit share latar belakang kenapa acara ini diadakan ya, live ini diadakan. Yang pertama, eh, kita ada kelompok ya yang mewakili provinsi, ada 34 provinsi, dan sejak awal bulan kemarin kita udah menginisiasi bahwa setiap anggota itu akan melaksanakan webinar ya, webinar secara live dan secara bergantian. Jadi kita sudah menyampaikan beberapa banyak materi ya dari kawan-kawan seluruh Indonesia. Nah, saya pada kesempatan kali ini itu dapat giliran ya, giliran yang ke-19 pada tanggal 26 ini khusus membahas tentang profesi cyber security engineer. Kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya sering dilakukan ya di kampus, tetapi tidak secara terbuka karena biasanya dosen-dosen itu mengajar secara live tapi tertutup untuk kelasnya, terutama saya ya. Atau saya merekam video kemudian saya mengediting untuk saya kirim gitu ke YouTube ya materi-materi. Jadi kalau secara live dan secara terbuka ini baru pertama kali saya live ya. Artinya tanpa editing dan tanpa apalah ya modifikasi dan seterusnya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sekali buat kawan-kawan yang nge-force ya mendorong dosen-dosen ini perwakilan dari Indonesia pada kelompok ini, terutama yang mendorong utama sekali Prof. Eko Indrajit, yang mau tidak mau kita akan mendapatkan experience ya bagaimana mengajar secara live. Sebenarnya secara software bagi seorang dosen kelihatannya ya ini pakai software OBS, pakai tools-tools kelihatannya bisa, tapi setelah dijalankan ternyata banyak juga hal-hal yang teknis yang kita dapatkan sehingga mudah-mudahan dari latihan ini, dari sharing ini bisa melatih ya baik apa teknik pengajaran, kenyamanan sehingga nanti bisa berimplikasi juga ke pengajaran kami di kampus. Oke. Kegiatan ini selain disupport Prof. Eko Indrajit, juga kawan-kawan dari Aptikom juga ada di sini. Juga ada Prenexus juga ada ya dari Prof. Eko juga. Dan kawan-kawan juga yang dari backgroundnya dari e-learning saya lihat juga ada membantu kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan. Oke. Kegiatan ini gratis dan bagi yang ingin melihat atau menonton materi-materi sebelumnya ya, ini dapat mengunjungi website ya yang di bawah ini bit.ly Profesi Informatika Kode. Jadi kalau saya itu kodenya 19 ya tinggal masukin aja Profesi Informatika 19. Ya, jadi kalau yang kemarin-kemarin misalnya mau lihat tentang Bu Emi itu yang tentang IT auditor ya silahkan dimasukkan kode itu aja nanti langsung ke YouTube yang bersangkutan sebagai pembicara. Dan nanti Senin juga ada Pak Sastia ya Wibowo itu bicara tentang IT Service Management Expert ya. Jadi ini semua sudah terdokumentasi di YouTube dan bisa dilihat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Oke, saya lihat dulu. Mungkin ada yang bisa konfirmasi apakah audio saya clear gitu. Apakah audio saya bisa didengar dengan baik di sana? Oke. Ya,
Saya bisa lihat indikator di apa di YouTube studionya ya. Oke, ya kelihatannya bagus. Mungkin tidak banyak yang live sekarang, tapi mudah-mudahan nanti setelah direkam, setelah ada di YouTube bisa di apa namanya bisa dilihat. Oke, baik. Saya akan lanjut ke materi ya. Oke, oke. Ini ya. Ini yang saya katakan tadi eh, ada 34 dan saya yang ke 19. Nanti dimasukin aja linknya di sini. Oke. Saya langsung mulai saja mengenai profesi yang akan saya ajari ini. Sebelum lebih jauh mungkin ya, kan ini kalau dari kalimat kita bisa baca cyber security engineer ya. Sebenarnya engineer nih ya insinyur atau teknisi atau yang bekerja lah. Tapi yang jadi concern kita adalah apa sebenarnya cyber security itu gitu ya. Sebenarnya kalau secara definisi itu kita bisa banyak temukan ya di beberapa referensi, tapi ya yang sering kita baca mungkin kita bisa lihat di sini yang kita contohkan adalah dari apa namanya Wikipedia dan satu lagi dari kamus ya dari Wikipedia. Walaupun kadang-kadang Wikipedia ini apa namanya definisinya harus kita klarifikasi lagi, tetapi saya kira ini oke untuk mendefinisikan ini. Jadi kalau cyber security, security itu jelaslah keamanan ya. Cyber itu mungkin gampangnya itu ada ya masalah internet lah ya, masalah dunia maya itu gampangnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat definisi di sini, computer security itu juga masuk cyber security. Karena computer security itu ketika dia terkoneksi ke jaringan yang luas dia akan jadi cyber juga ya. Atau kata lainnya juga ada cyber security tanpa spasi. Jadi eh, di kamus itu cyber security itu tidak pakai apa? Tidak pakai spasi ya, tapi itu istilah aja. Kemudian atau information technology security. Jadi ini hal-hal yang apa namanya? hampir hampir sama saja ya yang berkaitan dengan cyber security. Oke. Ini cyber security ini gunanya adalah memproteksi ya, memproteksi sistem dan jaringan komputer ya. Artinya kalau kita bicara sistem ya itu kompleks dari awal, dari prosesnya, dari outputnya ya sampai ke manusianya ya. Nah, dan network ya. Network itu berarti dari pertama kali network itu dikoneksikan apakah dari titik WiFi pertama kali, apakah dari kabel pertama kali tapi dia terus nanti langsung koneksi ke switch, router dan seterusnya sampai koneksi ke beberapa server dan seterusnya. Nah, ini dilindungi ya, di protection ya dari kejahatan yang apa namanya yang bisa merusak. Apa aja yang dirusak? Bisa hardware, bisa juga software ya, atau data elektronik ya. Artinya nih mungkin database ya atau file atau apa aja yang menjadi data elektronik kita. Juga eh, cyber security ini digunakan untuk ya tugasnya juga digunakan untuk mencegah dari gangguan ya. Jadi disruption, jadi gangguan. Gangguan itu ya macam-macam. Bisa jadi kita sedang mengalami apa namanya lagi mengakses gitu tapi tiba-tiba diserang sehingga akses kita menjadi tidak bagus, tidak lancar ya. Nah, itu disruption. Atau misdirection. Misdirection ini ya kita maunya tujuannya dari A, terus tujuannya mau ke B, tapi kenyataannya kita dialihkan ke C, tapi tahunya kita itu apa directionnya benar, padahal kita dialihkan. Nah, ini juga salah ya, ini juga tidak boleh. Jadi maunya ke Jakarta, tapi malah ke tempat lain, tapi kita tahunya seolah-olah dia ke Jakarta. Nah, ini misdirection. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus dilindungi. Nah, yang bekerja melindungi hal seperti ini adalah cyber security engineer ya. Jadi ngomong engineer itu ya mungkin secara keseluruhannya ada analisnya, ada expertnya, ada desainnya ya. Jadi beberapa referensi ya mengatakan seluruh dari awal sampai akhir itu dia engineer ya. Oke. Atau di sini ada juga definisi yang lain ya, definisi yang lain yaitu yang paling singkat dan yang paling mudah dipahami dari kamus dari Longman ya. Ini apa ya? Sesuatu gitu yang
dikerjakan untuk melindungi informasi dan sistem komputer dari sebuah kejahatan. Jadi hampir sama secara makna dari definisi di awal tadi, cuma ini mungkin lebih praktis lah kita memahami. Jadi segala yang yang mengganggu informasi ya, baik sistem kita. Nah, itu orang yang melindunginya ini adalah cyber security engineer. Aktivitasnya adalah cyber security. Oke ya. Itu secara definisi. Nah, tentu kita akan bertanya selanjutnya mengenai kenapa sebenarnya ini menjadi penting ya. Jadi kenapa kita ngurusin cyber security ini penting? Seberapa penting ya? Sebenarnya banyak beberapa alasan, tapi kita cukup sebenarnya dari satu video ini. Dari sini kita bisa lihat ya, ini data dari pemerintah Amerika Serikat ya. Mereka mendata setiap tahun celah atau gangguan yang terjadi ya, dan dia petakan ini menjadi 3 kategori ya, yang resikonya tinggi, yang menengah, sama yang rendah. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, itu dari 2001 sampai 2019 itu trennya luar biasa meningkat. Dan bahkan dari masuk awal 2017 itu peningkatannya signifikan. Jadi makin ke sini ya, dampak-dampak serangan itu semakin tinggi ya. Dan dampak serangan itu atau celah itu atau kerusakan itu, kalau ya yang tipenya low mungkin nggak terlalu berimplikasi, tapi kalau tipenya high atau medium bisa menggagalkan organisasi ya, bisa menggagalkan transaksi ya, bisa mengubah angka di rekening dan seterusnya. Itu resikonya besar sekali. Nah, dengan besarnya resiko ini tentu kita harus berupaya melindungi agar tujuan-tujuan dari sistem kita, tujuan dari organisasi kita, tujuan dari universitas kita itu nilai nggak bisa diubah-ubah gitu. Kita harus proteksi dengan baik. Nah, ini salah satu kenapa kita menjadi dasar kita perlu mengupayakan cyber security ya di sistem-sistem kita. Nah, oke. Selanjutnya, apa saja sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh cyber security ya. Nah, ini adalah daur hidup yang sifatnya umum ya, apa yang dilakukan oleh cyber security. Langkah pertama itu yang mereka lakukan adalah identify. Jadi mengidentifikasi apa saja aset yang ada, tujuan organisasinya apa, servernya berapa, layanannya seperti apa, SDM-nya seperti apa. Identify apa infrastruktur IT yang mau dilindungi. Itu yang pertama kali yang dilakukan. Kemudian setelah dia identify, maka masuk ke protect ya, protection. Jadi dilindungi. Jadi kalau sebuah kampus itu ternyata identify-nya ada ngurusin sistem informasi akademik atau sebuah perbankan tuh ngurusin transaksi. Nah, semua yang diidentifikasi itu dilindungi. Ya, dilindungi. Dilindungi dengan beberapa teknik, apakah antivirus, apakah firewall, apakah standar operasional prosedur, apakah dengan edukasi kepada pegawai dan seterusnya. Itu dilindungi. Nah, dilindungi ini ada 2 sebenarnya maknanya. Bisa bukan hanya dilindungi secara software, tapi juga dilindungi secara hardware ya. Jadi ya, karena pengaksesan IT itu tidak hanya secara software, tapi secara hardware juga. Jadi misalnya kita punya data center di kampus ya, bukan berarti kita punya data center di kampus itu cleaning service boleh masuk aja untuk bersihkan ruangan. Itu beresiko ya. Apalagi bisa membasahkan server misalnya gitu ya. Nah, servernya sih mungkin value-nya nggak seberapa ya secara rupiah ya. Tapi kalau datanya yang menyimpan nilai, datanya menyimpan transaksi, itu kan value-nya jauh lebih tinggi. Nah, itu bisa dirusak gara-gara akses yang kita nggak batasi. Nah, jadi dulu kalau boleh cerita sedikit, dulu saya pernah
datang ke data center ya, Telkom Sigma gitu ya. Dan saya mau share sedikit lah bagaimana mereka melindungi data center ya. Jadi pertama kita masuk ke data center itu, pertama identitas kita di apa namanya diambil, identitas KTP atau SIM diambil, kemudian diganti dengan identitas mereka yang mereka buat. Kemudian begitu kita mau masuk ke data center, itu ada scan 5 jari oleh petugas. Kita akan masuk ke ruang pintu pertama ditutup, pintu kedua itu belum terbuka. Jadi kita terkurung di pintu pertama. Nah, dan di kedua itu kita harus verifikasi lagi, baru dia bisa kebuka. Kalau nggak kebuka ya kita terkurung di situ. Baru kita masuk ke dalam data center, sampai ke dalam data center itu semua server per organisasi, per blok itu diterali lagi. Semacam kayak penjara, itu di dalamnya ada ruangan-ruangan lagi. Yang tidak semudah itu, tidak, walaupun kita berhasil masuk ke data center, tapi kita nggak bisa ngakses fisiknya ya. Nah, itu cara yang menurut saya yang sangat aman ya dari segi fisik ya. Dari security yang biasa aja di depan sampai di dalam juga security. Ditambah lagi security secara software. Ya, secara software itu berarti eh, komputer itu kan kalau mau ada layanan dia buat port-port ya. Nah, misalnya kalau website itu port 80, email ada port-portnya. Jadi kalau yang tidak digunakan biasanya ditutup gitu salah satunya. Atau software-softwarenya kalau base-nya Windows berarti ada antivirus, antivirusnya harus diupdate. Kemudian sistem operasi itu biasanya per regular ada bug-bug terus karena software itu kompleks ya, apalagi operating system. Nah, itu diupdate terus. Nah, karena nanti kalau istilahnya patch itu apa namanya, lobang-lobang dari sistem operasi itu, begitu lobang itu mekanismenya langsung diumumkan. Jadi setelah diumumkan itu, ya orang baik dan orang tidak baik mengetahui itu. Jadi orang baik cepat-cepat update, orang tidak baik kadang-kadang mencari mana sistem-sistem yang belum melakukan update itu, baru dia masuk dengan cara itu. Nah, itu juga harus dipelihara, itu secara software. Jadi secara hardware itu diprotek, secara software juga diprotek. Nah, dan itu semua kita bangun secara logik dulu, dan itu tidak menjamin bahwa kita tetap aman. Kita harus melakukan juga detection ya. Kita harus melakukan detection. Kita harus mendeteksi. Jadi ada yang monitoring ya, monitoring. Jadi biasanya kawan-kawan yang ngurusin cyber security itu kalau ada serangan dia akan dapat SMS, dia akan dapat notifikasi email itu secara otomatis ya. Nah, kalau reportnya aman ya nggak apa-apa. Tapi ketika reportnya ada yang berhasil masuk atau ada yang berhasil memodifikasi, nah ini maka dia masuk ke step respon. Kenapa kita udah set hardware-nya begini, aman, tapi software-nya juga aman, tetapi kenapa ada celah? Nah, maka mereka lakukan respon ya, respon. Untuk selanjutnya di recover. Nah, kayak di Mandiri kemarin ya, kalau kita teman-teman ingat ya, kita juga ada lihat apa namanya, nomor rekeningnya, apa namanya, rekeningnya, nominal rekeningnya berubah atau hilang gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu efeknya dari keamanan atau tidak, tetapi itu sebuah problem ya, problem yang sebenarnya mereka tidak inginkan dan mereka sebenarnya udah desain untuk dicegah. Nah, tapi tetap terjadi, maka mereka cepat respon, mungkin 1-2 hari itu udah recover, rekeningnya udah kembali lagi. Nah, ini daur sistem yang harus kita jaga. Nanti identify lagi, karena organisasi itu pasti nggak beli infrastruktur IT, buat infrastruktur IT, organisasinya berkembang, pasti kebutuhan IT-nya meningkat. Maka ini harus berputar terus. Jadi nggak bisa kita cuma identify, protect gitu ya. Nggak bisa. Terus dan selalu aman itu, nggak bisa. Selalu kita perbarui, ada problem, kita respon, kemudian kita recovery, dan terus ini berputar terus ya. Nah, ini sebenarnya kalau bekerja sebagai security engineer, ya mereka akan bekerja di daur ini secara berulang-ulang itu. Tapi mungkin ada yang khusus bekerja di identify aja, ada yang khusus yang di protect aja ya. Ada juga yang khusus yang detect dan respond ya.
ada yang respon recover gitu ya. Jadi eh, pekerjaan-pekerjaan ini daur hidup ini yang mereka lakukan. Oke, selanjutnya eh, teknologi dan serangan cyber ya. Teknologi dan serangan cyber. Sebenarnya teknologi dan serangan cyber itu banyak sekali. Tapi ini yang umum saja dan yang mudah kita kita lihat sehari-hari ya. Yang pertama yang paling sering yaitu antivirus ya, teknologi teknologi antivirus ya. Serangannya apa antivirus tuh? Ya virus serangannya ya. Nah, sampai sekarang virus tuh ada terus. Artinya ada terus yang buat, berarti ada terus yang celah ya. Nah, cuma eh, ya membuat antivirus di software itu jauh lebih mudah ya daripada kita membuat apa ya antivirus COVID-19 gitu ya. Nah, kalau di antivirus eh, komputer itu cukup dilaporkan aja ke pembuat antivirus 1 atau 2 hari itu kita udah dapat updateannya dan kita langsung update antivirus itu ya. Nah, update. Jadi antivirus itu berguna ketika diupdate terus karena virusnya bekerja terus gitu ya. Jadi kalau kita punya antivirus tapi nggak diupdate-update, ya kalah dong sama virusnya ya. Nah, tapi itu ya, bagaimana mereka itu selalu mengupdate, berarti tugas cyber security engineer-nya mengedukasi ke staff IT-nya atau membuat aplikasi atau program yang bisa mengupdate otomatis ya. Nah, biasanya antivirus itu datangnya dari malware ya. Itu biasanya seperti kita download buku tapi dari website yang nggak jelas gitu ya. Nah, biasanya hacker-hacker masukin virusnya ke dalam compression buku itu. Pas saat kita mendownload, kita juga mengklik bukunya, juga mengklik virusnya juga. Nah, sebenarnya sistem operasi itu sudah mengantisipasi, kasih warning, kasih apa gitu ya. Tapi ya pengguna umum tuh kadang kalau ketemu notifikasi ya ada pilihan oke ya diklik aja gitu ya. Nah, ini kadang-kadang dikira bukan virus sehingga virusnya malah bekerja ya. Oke. Itu yang pertama antivirus. Yang kedua, teknologi yang kedua yang cukup lama juga teknologi tapi masih dipakai dan masih yang utama juga sekarang yaitu firewall. Firewall itu sama seperti pagar ya, pagar rumah kita gitu. Terus kita kasih akses ke orang siapa siapa aja yang boleh masuk. Apakah motor aja yang boleh masuk? Kalau orangnya orang siapa saja yang boleh masuk gitu ya. Seberapa kecepatannya masuk, itu semua diidentifikasi di firewall. Jadi contoh serangan firewall itu yaitu denial of service. Denial of service ini sebuah layanan terbuka gitu kemudian dibanjiri. Jadi sebenarnya kan komputer itu kalau dapat request, kan dia butuh memori, butuh prosesor, butuh hard disk gitu ya. Nah, prosesor dan memori dan resource yang lain kan punya keterbatasan. Jadi kalau ada sebuah sistem kemudian dia nggak di firewall, ini akan diserang terus sampai dia nggak mampu melayani. Nah, jadi sistemnya, servisnya mati. Jadi harus ada firewall ya. Biasanya ini udah default ya, sudah kawan-kawan security udah aktifkan firewall ini untuk serang-serangan yang sifatnya umum. Yang selanjutnya yaitu kriptografi dan VPN ya. Kriptografi ini sebenarnya menginskripsi ya. Ini pekerjaan cyber security juga, menginskripsi komunikasi. Contoh kasusnya nih ada kasus kemarin yang kita dengar ya, kasus Zoom. Zoom itu ada fitur unencrypted ya. Jadi ada pilihan tidak menginskripsi ya. Seharusnya komunikasi itu kalau saya lagi Zoom dengan orang di tempat lain ya, ketika data komunikasi saya itu jalan di beberapa komputer, itu datanya harus acak, nggak bisa dibaca itu. Sampai di tujuan baru dibuka, baru bisa kebaca gitu. Nah, di Zoom itu kemarin itu datanya komunikasinya terbuka. Jadi
ISP provider kalau mau menangkap data itu dia bisa dapat video komunikasi kita, chatting komunikasi kita. Nah, ini komunikasi yang nggak dienkripsi. Atau kalau di website ya, website kan udah diproteksi sama user password ya. Memang memang aman user password. Kalau orang masuk nggak pakai password, nggak pakai user password yang benar nggak bisa masuk. Tapi masalahnya kalau ketika dia ngunjungi pakai HTTP nggak pakai HTTPS, maka semua komputer ya jadi seperti saya menekan enter di sini kan akan melewati beberapa komputer sebelum sampai di tujuan. Nah, di beberapa komputer itu bisa menangkap user password kita kalau kita tidak menginskripsi. Sederhananya begitu ya. Sederhananya begitu. Oke. Kemudian yang paling sering juga mungkin sampai hari ini juga yaitu masalah teknologi password dan authentication ya. Nah, teknologi password ini ya udah lama sekali ya. Tapi sampai sekarang kita masih menemukan juga kejahatan-kejahatan yang disebabkan kelalaian pengguna berkaitan dengan password ya. Jadi di internet itu ada database sampai giga-gigaan ya. Itu database kemungkinan password yang orang pakai. Jadi semakin sering kita gunakan password yang sifatnya umum, sifatnya benda-benda yang ada di sekitar kita, tokoh-tokoh, ya, artis dan seterusnya, itu udah terdata di situ. Jadi kalau ibaratnya itu rumah kita itu kan ada kunci ya, ya orang membuat punya kunci ribuan kunci untuk mencoba pintu kita. Nanti kemungkinannya kan tetap ada. Cuma kan kalau secara fisik mau coba 5.000 kunci itu kan keburu kita datang ya. Tapi kalau di software nyoba 1.000 kunci itu mungkin cuma beberapa detik kalau komputernya canggih ya, komputernya prosesor dan memorinya tinggi, ya nyoba 5.000, 3.000 itu cuma beberapa detik. Jadi itu kalau kita gunakan password yang mudah atau yang ada yang susah tapi ada di dalam database password itu ya mudah terbuka ya. Jadi ini tugas eh, apa namanya cyber security engineer itu untuk membuat ya memberikan edukasi kepada programmer, mewajibkan standar password yang benar gitu ya. Itu makanya ada software dia ngenolak kalau kita buat password cuma huruf aja, dia minta angka. Tapi ada juga yang minta ada huruf besar, ada juga yang minta pakai simbol. Nah, ini akan merepotkan si si apa namanya hacker untuk mencoba passwordnya ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah human element ya, yang sifatnya ini masih umum. Human element ini mungkin pernah di tempat lain itu biasanya kita uh, kita ketahui sebagai serangan yang sifatnya apa? Social engineering ya, social engineering. Kadang-kadang secara fisik infrastruktur IT-nya udah aman. Kemudian secara apa software juga aman. Akhirnya usernya yang diserang ya, usernya yang dikelabui ya, usernya yang ditipu ya, sehingga dari jalur itu bisa di apa namanya masuk ya. Ya, oke, ini secara umum teknologi dan serangan cyber ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, dari tadi saya udah ngomong tentang definisinya, tentang kenapanya ya, tentang mekanisme kerja mereka secara umum dan teknologi serangan secara umum. Jadi ini adalah deskripsi pekerjaan mereka lah ya untuk melindungi user dan bagaimana mereka bekerja. Nah, sekarang konteksnya dalam presentasi kita ini sekarang yaitu mengenai profesi. Nah, kalau kita ngomongi profesi, ngomongi kualifikasi di Indonesia, nah kita nggak bisa lari dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ini peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2012. Jadi saya dulu mengira bahwa KKN ini apa namanya adalah kurikulum ya, kurikulum menyatu dengan kurikulum. Ternyata yang saya pahami kerangka kualifikasi nasional itu bukan hanya ke kurikulum tapi juga ke profesi, juga ke apa namanya lembaga edukasi non formal gitu ya. Jadi kalau saya lihat core dari KKN ini adalah sebenarnya dia ingin bagaimana ada alat
untuk mencocokkan kualifikasi orang Indonesia dengan kualifikasi negara lain gitu. Jadi ada alat ukurnya. Nah, Indonesia itu kalau di level 6 kualifikasinya kayak ini. Kalau di mereka berapa gitu ya. Nah, itu sehingga ada acuannya ya. Jadi kalau kita lihat dari kualifikasi KKNI yang sebelah kiri itu kita bisa lihat itu jalur formal ya. Dari sekolah S1 sampai S3. Tapi dari sisi yang kanan itu kita bisa juga lewat jalur profesional ya sampai ke spesialis atau ahli. Jadi kalau kita ngomongin profesi maka akan merujuk ke sini gitu ya. Sehingga nanti menjadi ukuran industri, ukuran universitas gitu ya, sehingga dia mempunyai kualifikasi yang sama. Oke. Dari PP nomor 8 tahun 2012 ini sebagai contoh ya, di level 5 kalau kita lihat kan itu level 5 kan D3 ya. Tapi level 1 itu S1 ya. Jadi ini pendidikan formalnya. Nah, di KKNI-nya ngomong ya bahwa yang 5 itu kenapa, yang 6 itu kenapa. Jadi di sini ada perbedaan 5 dan 6 itu ya, D3 S1-nya. Jadi kalau di poin 6 kita bisa lihat dia mampu beradaptasi ya, tapi di level 3 itu dia nggak bilang mampu beradaptasi ya. Kemudian juga ada kata-kata keyword di sini mendalam, tapi kalau yang di level 5 hanya umum. Nah, juga ini ada yang ketiga adalah petunjuk dalam memilih. Jadi ada alternatif-alternatif bisa memilih. Mungkin yang di kualifikasi level 5 ketika dikerjakan ini buatkan software, maka dia kerjakan software ya. Tapi kalau yang level 6 mungkin akan memilih berapa user yang ada, ya, berapa produk yang ada, berapa banyak transaksi dalam satu hari. Ternyata cuma 10 atau 20. Nah, ini bukan solusinya IT, malah IT bikin repot. Nah, solusinya justru belum pakai IT, karena pakai manual lebih canggih gitu ya daripada IT. Nah, mungkin di level 6 bisa menganalisa itu. Tapi di level 5, ya just do it. Jadi, diperintahkan itu dia kerjakan. Punya skill tapi dia tidak mampu untuk memilah ya atau berpikir secara mendalam. Nah, ini kalau ngomong KKNI ya dia sifatnya abstrak. Karena dia kerangka ini kan frame ya, artinya dia sifatnya memberi abstrak. Jadi nanti orang di bawah yang akan menguraikan. Jadi kalau kita di teknis di kuliah ya kita akan lihat di kurikulum, di capaian pembelajaran, apakah secara filosofinya ngikutin kaidah-kaidah yang di sini ya. Oke. Nah, lagi-lagi KKNI nggak ngomongi kurikulum, ternyata KKNI juga diadopsi ya sebagai dasar membuat standar-standar ya. Nah, salah satunya yang menggunakan adalah BNSP ya. Jadi memang KKNI ini secara formal nanti diatur oleh universitas gitu menggunakannya, tapi secara profesional gitu certified itu dikerjakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini kita bisa kunjungi websitenya di BNSP Go ID, itu udah ada semua ya banyak lah ya spesifikasi, juga banyak sekarang proyek-proyek pemerintah yang udah mensyaratkan adanya kualifikasi dari yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan yang menguji nanti ada namanya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP ya. Di Indonesia udah ada 1.720 LSP. Jadi termasuk di bidang komputer dan seterusnya. Jadi ketika kita memilih jalur ini, kemudian kita punya certified di bidang keamanan cyber, nah itu bisa dipakai dan bisa disetarakan dengan level KKNI tadi. Nah, ketika dia udah sampai di level KKNI, maka dia bisa disamakan dengan S1, apakah S2, S3 gitu ya. Cuma ini secara profesional. Oke. Nah, untuk cyber security, nah ini ada dokumennya ya yang dikeluarkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini adalah peta atau spesifikasi dari
atau rincian dari kualifikasi ya. Kualifikasi dari keamanan cyber ya, cyber security yang untuk sekarang dan untuk ke depan. Jadi kalau kita baca ini akan banyak sekali rincian-rincian, detail-detail dari jenis-jenis pekerjaan. Mungkin bisa kita lihat dulu ya. Browser, oke. Oke. Nah, ini dokumennya. Dokumennya tadi di slide udah bisa kita lihat. Ada beberapa juga peta okupasi pada bidang lain. Di sini kalau kita lihat daftar isinya ya, daftar isinya itu ini semuanya ya. Rinciannya ada namanya profesi cyber risk specialist ya, keahlian di bidang ini ya. Ada yang khusus di security architect, ada yang khusus di ini yang saya bilang tadi ya, incident response team manager. Jadi ada insiden dia yang respon ya. Dan macam-macam. Ada yang penetration tester. Nah, ini untuk menguji. Jadi ketika sistem itu dibuat, sistem itu udah bagus, menurut si pembuatnya, nah maka harus dilakukan pengujian ya dari pihak ketiga atau menggunakan software atau menggunakan auditor software audit untuk mengetahui apakah sistem atau apa namanya fitur atau service yang kita gunakan ini berjalan dengan baik atau enggak. Jadi sengaja diserang biasanya dengan ini dengan penetration. Nah, ini orang ini yang punya kualifikasi ini nanti yang akan melakukan ya. Dan kalau kita petakan coba lihat ya di sini dia ada KKNI level 6 ya. Sedangkan KKNI level 6 tadi kalau tidak salah ya kita di level 6 ya. Dia masuk D4 atau S1 kalau secara pendidikan formal. Tapi kalau secara profesional di sini certified level penguasaan ini bisa disamakan dengan S1 ya. Oke, ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lain bisa di-download sendiri filenya untuk jenis-jenis yang lain. Nah, cuma perlu kita ketahui juga bahwa di Indonesia sekarang belum sedetail ini kenyataannya ya. Belum sedetail ini. Masih sifatnya apa namanya? Gabungan ya. Jadi security itu kadang security software, security network atau security semuanya gitu ya. Jadi kerjaan security-nya memang banyak. Mungkin nanti seiring dengan kebutuhan industri di Indonesia, mungkin saya rasa nanti dia akan berproses semakin spesifik ya. Tapi kalau di perbankan, saya rasa di perbankan, terutama juga perbankan yang besar gitu, saya rasa udah mulai spesifik ya. Karena nggak mungkin dikerjain dengan satu atau dua orang. Kalau di kampus mungkin masih bisa dikerjain beberapa orang saja ya. Oke, itu mengenai sertifikasinya. Oke. Oke, ini dokumennya tadi. Nah, bagaimana kalau secara internasional? Secara internasional itu banyak sebenarnya sertifikasi. Tapi saya ambil contoh yang inilah ya, yang Cisco. Karena yang Cisco ini udah lumayan tua, udah lumayan lama ya. Mungkin udah sekitar 20 tahun ada ya certified model Cisco ini. Nah, Cisco ini sebenarnya perusahaan perangkat keras. Cuma perangkat kerasnya supaya pintar maka harus ada software. Jadi dia embedded sistem di dalam perangkat kerasnya sampai ke sistem operasi perangkat kerasnya. Nah, karena perangkat keras networknya ini security dan lain-lainnya kompleks, maka mereka buat edukasi, membuat training, membuat certified. Nah, dan perangkat-perangkat mereka dulu banyak dipakai oleh industri. Nah, sehingga beberapa kampus lakukan kerjasama dengan perusahaan ini untuk dapatkan certified. Nah, kalau kita lihat di warna orange ini kan ada nih certified ya. Di sebelah kiri itu kita bisa lihat entry, associate, professional, expert. Jadi berjenjang dia sertifikasi. Sama aja tadi kayak KKNI, KKNI juga ada level-levelnya itu ya. Nah, di sini misalnya associate itu CCNA security. Tapi kalau udah mulai profesional itu CCNP security ya. Kalau udah expert ya, expert ini
biasanya udah bisa mendesain security di suatu organisasi bisnis, tapi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya ya. Udah expert ya, bisa di atas 10 tahunan ya. Nah, ini certified yang bisa diambil secara internasional. Nah, cenderungnya perlu kita ketahui perusahaan-perusahaan yang sekarang cenderungnya ya melihat certified internasional ya yang mereka percaya, karena certified yang model-model kita di Indonesia ini bagus, tapi masih butuh pembuktian dari pemerintah, dari industri, apakah yang punya kualifikasi certified di level 6 benar-benar menguasai sesuai dengan dideskripsikan. Nah, ini butuh waktu, butuh trust, butuh pengujian ya, butuh fakta gitu untuk bisa diterima ya. Nah, tapi saya rasa udah banyak. Biasanya kalau udah pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemerintah udah syarat-syaratkan sertifikasi baik dari jenjang pendidikan maupun dari sertifikasi kayak BNSP. Oke. Jadi cara gampangnya dilihat aja mau masuk industri apa. Kalau industrinya yang mau ditargetkan adalah certified kayak Cisco atau yang lain, internasional yang lain, ya ambil certified ini untuk kompetensinya. Tapi kalau targetnya nasional yang atau perusahaan-perusahaan yang bisa menerima certified dari Indonesia, dari format KKNI, ya silakan ambil ya. Oke, nanti disesuaikan saja. Nah, saya hanya membandingkan aja bahwa di Indonesia kita punya framework juga, kita punya certified juga, di luar juga ada ya. Oke. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini kalau di Cisco ya, saya ambil contoh Cisco. Jadi kalau sertifikat yang CCNA tadi, yang basic, yang paling sebelah kiri, itu experience-nya cukup, nggak punya experience dari 0 sampai 5 tuh udah bisa jadi network security engineer. Nah, ini ada job title ya. Job title kalau kita bingung-bingung di internet, misalnya mahasiswa bingung nih mencari pekerjaan, ini ada kata-kata lainnya, misalnya associate security engineer itu kurang lebih sama network security engineer, kurang lebih sama network security technician ya. Nah, itu bahasa-bahasa yang sering kita temukan tapi sebenarnya esensinya sama. Fokusnya dia membangun dan membuat aman yang level-level basic ya. Kemudian lanjut ke sebelah kanan itu udah experience 3 tahun ya. Udah experience 3 tahun, kemudian udah ada certified juga. Cuma kemampuannya udah beda ya. Kemampuannya sudah yang saya katakan tadi, udah detect and respond. Jadi tahu nih ada masalah. Bukan hanya membangun di awal, tapi dia bisa detect dan ngeresponnya, penyelesaian masalahnya apa. Jadi udah punya kemampuan forensik ya. Yang ketiga yaitu senior security engineer ya. Senior security engineer di atasnya lagi, experience di atas 5 tahun. Dia bisa membangun dan mengamankan bukan dalam skala kecil tapi skala besar ya. Jadi yang diamankan udah bukan mesin atau bukan satu switch, bukan satu router, tapi sebuah infrastruktur yang diamankan. Bagaimana infrastruktur kita ini tetap aman? Ya, gimana kalau ada serangan tetap bisa cepat recovery-nya ya. Jangan sampai organisasi, apalagi kalau organisasi yang sudah sangat membutuhkan IT ya. Kayak di perbankan ya no IT, no transaksi ya, kalau networknya mati atau sistemnya diserang ya nggak ada pekerjaan. Nah, makin tinggi partisipasi IT itu makin tinggi juga security-nya diperlukan ya. Kalau di kampus masih combine lah ya, kalau yang akademik mungkin e-learning mungkin udah IT, tapi mungkin kegiatan-kegiatan lain masih berproses dari manual ke IT. Oke. Nah, jadi semakin banyak volume IT-nya harus keamanannya harus semakin kuat lagi. Oke, yang terakhir itu adalah security architect ya, membangun practical network engineer with security clearance, senior security engineer ya. Jadi ini udah senior ya, biasanya meliderkan dari kegiatan security, udah komunikasinya juga udah bisa membicarakan antara security ini dengan hukum, dengan bisnis, dan yang lain-lainnya. Wawasannya udah luas. Nah, ini kalau di Cisco. Di Indonesia juga bisa gitu, dan di Badan Sandi Negara tadi udah diidentifikasi dengan bahasa yang lain. Tapi
sebenarnya kalau diarahkan ke KNI nanti ketemu dia level-levelnya di mana. Nah, itu compare antara Indonesia dengan negara lain ya, dengan yang di luar ya. Oke. Nah, eh, kalau udah certified, udah punya keahlian, mau kerja di mana? Wah, banyak sekali ya. Ini saya sempat ambil tadi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan security ya. Jadi banyak sekali ya. Ada, kalau kita lihat di sini ada perusahaan yang perusahaan antivirus ya, ada perusahaan IBM tuh pasti ya, Oracle database tuh pasti, keamanan dan lain-lain. Ada yang Internet of Things dan lain-lain. Pokoknya udah bermain sistem, udah bermain computerized, ya udah perlu disecurity-kan ya. Nah, oke. Jadi solusi di bidang security ini akan perkiraan saya ya akan meningkat ya. Oke, perusahaannya juga akan banyak. Oke, nah sekarang saya kasih contoh lah ya. Sekali contoh satu, ini salah satu cari kerjaan di Google ya, misalnya untuk wawasan. Nah, jadi kalau saya ngetikkan security atau security engineer ini muncul di sini ya, muncul. Dan yang agak unik di sini eh, pekerjaan itu kalau kita baca ya minimum qualification di situ itu udah bachelor's degree in computer science or, nah dia udah pakai or di sini ya, equivalent practical experience. Jadi kalau kita di negara kita di Indonesia mungkin udah ada yang mulai kayak gini juga, tapi masih belum banyak ya yang berani terima orang nggak pada bidang itu, tidak pada apa namanya bidang computer science. Nah, tapi faktanya dia mempunyai equivalent ya. Jadi punya pengalaman yang setara dengan itu, walaupun dia nggak kuliah ya. Jadi bisa aja dia punya experience yang equivalent dengan anak S1 walaupun dia baru tamat SMK misalnya atau tamat SMP gitu. Nah, ini dipandang kalau dari perusahaan kayak Google ini dipandang sama saja asalkan pengalamannya itu sama ya. Nah, ini yang menarik di sini. Dan kita lihat juga ya sesuai deskripsi tadi ya. Dia punya pengalaman 3 tahun. Nah, tapi dia prefer kalau ada master degree. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita punya equivalent praktikal juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah master lebih bagus. Dan kita lihat di sini ya, kita harus dia berharap bahwa kita punya kemampuan programming ya, karena security itu mau nggak mau ketika dia menjaga security dari software, maka ya kita mau nggak mau harus ngerti software juga, walaupun kita nggak coding, tapi kita udah tahu celah-celah penyerangan di software itu seperti apa ya. Ini contoh dari Google ya. Contoh dari Google. Nah, ini contoh dari Indonesia ya. Contoh dari Indonesia jobstreet.co.id. Jobstreet.co.id. Nah, jadi jobstreet.co.id ini bisa lihat salary ya, bisa lihat gaji yang ditawarkan. Tapi dia nggak nulis eksplisit berapa. Cuma waktu kita daftar, kita tentukan aja ekspektasi gaji kita berapa. Di software ini saya ekspektasinya saya buat 10 juta. Saya cuma daftar, cuma menentukan aja saya mau lihat kira-kira di mana. Nah, ini di perusahaan kayak Sinarmas, Visio.net, itu kita bisa lihat ya di bagian dolarnya itu berkisar gaji yang diharapkan. Berarti gajinya tidak mendekati 10 juta ya. Nah, tapi di Sinarmas nih kita bisa lihat gajinya di atas gaji yang diharapkan. Berarti dia gajinya di atas 10 juta ya. Nah, di bawahnya juga IT cyber security ini di company apa ya, confidential ya. Nah, itu gajinya berkisar yang diharapkan. Nah, ya tapi itu yang udah level manager ya kalau di Indonesia, kira-kira gitu. Mungkin yang level entry, level engineer mungkin udah ya bisa apa namanya? Mungkin 5 juta, 7 juta atau berapa gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan juga dengan keahlian dan experience-nya. Nah, kira-kira begitu kalau dari salary-nya ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait cyber security engineer ya, profesinya apa, kemudian apa namanya, hmm, apa namanya, apa sertifikatnya apa, kemudian
kerja bidangnya apa ya, salary-nya apa, dan apa yang dikerjakan ya. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, ini memang view-nya sedikit sih yang live, tapi mungkin kalau ada yang bertanya silakan. FBR online sama Aset Channel, oke. Oke. Kalau seandainya mau bertanya lewat email juga bisa. Ini saya ada email kampus mauladi@unja.ac.id, eh, yang berkaitan dengan IT atau apapun kita bisa diskusikan. Oke, saya kira demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.